Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Permatasari dengan NIM 2702464745. Di sini saya akan mempresentasikan eh, kesenjangan ekonomi di kota dan desa, tantangan kesempatan di era digital. Latar belakang, kesenjangan ekonomi antara kota desa merupakan tantangan nyata dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif, menawarkan berbagai lapangan kerja dengan pendapatan tinggi. Sebaliknya, desa masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan akses terbatas terhadap teknologi dan infrastruktur digital. Hal ini menghambat masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa kini rasio nasional berada di angka 0,379 dengan ketimpangan lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Meskipun angka di desa lebih rendah, masyarakat perdesaan termasuk dalam 40% kelompok dengan pengeluaran terendah. Studi World Bank 2024 menyatakan bahwa digitalisasi dapat mendorong produktivitas dan akses pasar. Namun penerapannya di desa masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan keterampilan akibatnya. Lapangan kerja digital terkonsentrasi di kota dan mendorong meningkatnya urbanisasi. Jika tidak diatasi, kesenjangan ini akan semakin melebar dan bertentangan dengan tujuan SDGs 10 untuk mengurangi ketimpangan dalam segala bentuknya. Rumusan bermasalah yang pertama yaitu bagaimana perbedaan kesempatan kerja di kota dan desa berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi, terutama di era digital. Yang kedua, apa dampak dari keterbatasan akses terhadap teknologi digital di pedesaan terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Yang ketiga, apa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan kesempatan kerja antara kota dan desa dalam menghadapi tantangan era digital? Hasil temuan di lapangan yaitu menurut tiga perspektif narasumber. Yang pertama, Rahmat Hidayat sebagai Community Development Specialist. Ekonomi dan infrastruktur yaitu mayoritas warga bekerja di pertanian, pembalakan kayu ilegal, dan memancing. Jalan, jembatan, dan internet sangat terbatas. Kesenjangan pendidikan yaitu banyak anak hanya lulus SD, pernikahan dini umum terjadi. Penyebab kesenjangan yaitu infrastruktur buruk, biaya distribusi tinggi, dan sedikit peluang kerja. Inisiatif pembangunan. Sekolah dan listrik mulai dibangun sejak 2020, tapi butuh dukungan lebih lanjut. Menurut Prima Katrida sebagai pegawai KPP tahunan, kondisi ekonomi yaitu fokus pada perikanan dan pertanian. Akses pasar terbatas akibat buruknya transportasi. Gaya hidup slow living. Warga santai kurang dorongan produktivitas dan inovasi. Pendidikan dianggap cukup sebagai SD. Aksesibilitas. Lokasi terpencil dan geografis sulit, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau. Yang ketiga, Yohanes Deo sebagai HRD di perusahaan swasta. Ekonomi dan infrastrukturnya hidup dari pertanian seperti tomat, jagung, dan jeruk. Infrastruktur dasar rusak. Layanan kesehatan minim dan akses internet rendah. Kesenjangan sosial. Medan individualitas beras tagi gotong royong tinggi. Akses pendidikan dan teknologi di desa masih terbatas. Penyebab kesenjangan yaitu minim fasilitas pendidikan dan teknologi, rendahnya literasi digital dan investasi. Inisiatif pembangunan ada pelatihan UMKM dan pertanian, namun belum merata. Solusinya yaitu yang pertama, penguatan infrastruktur digital dan fisik. Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, pembangunan infrastruktur menjadi langkah utama. Pemerintah bersama sektor swasta perlu mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan internet di wilayah pedesaan dan terpencil. Selain itu, diperlukan pendirian pusat teknologi lokal yang berfungsi sebagai sarana pelatihan digital bagi masyarakat.
Fasilitas ini akan membuka peluang baru bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital secara aktif. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa harus menjadi prioritas melalui pelatihan keterampilan digital, terutama bagi generasi muda. Pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di dunia kerja digital. Selain itu, digitalisasi UMKM perlu didorong agar produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Proses perencanaan pembangunan ekonomi desa juga harus bersifat partisipatif, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga yaitu peningkatan akses pendidikan. Akses pendidikan yang setara merupakan kunci untuk mengurangi kesenjangan jangka panjang. Pembangunan sekolah menengah dan fasilitas pendidikan lanjutan di pedesaan perlu diperluas agar anak-anak tidak harus pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat yaitu kolaborasi antar stakeholder. Yang kelima yaitu perbaikan kebijakan. Refleksi pribadi. Melalui keterlibatan saya dalam proyek bertema kesenjangan ekonomi di kota dan desa, tantangan kesempatan di era digital, saya mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ketimpangan sosial ekonomi terjadi di Indonesia. Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, saya menyadari bahwa kesenjangan ini bukan hanya berkaitan dengan perbedaan penghasilan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, infrastruktur, serta akses terhadap teknologi dan layanan dasar. Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ini, baik dalam bentuk ide, aksi nyata, maupun advokasi. Cerita para narasumber memberikan gambaran nyata bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang belum menikmati kemajuan teknologi secara merata. Di desa, keterbatasan jaringan internet, minimnya fasilitas pendidikan, dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan besar dan mengejar ketertinggalan. Hal ini menegaskan pentingnya nilai keadilan sosial dalam Pancasila yang seharusnya menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang tempat tinggal mereka. Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran saya tentang pentingnya kerja sama antar berbagai pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Menjadi warga negara yang aktif dan peduli bukan hanya soal mencintai tanah air, tapi juga tentang turut andil dalam mengatasi persoalan bangsa, seperti kesenjangan ekonomi dan akses terhadap teknologi. Secara keseluruhan, proyek ini mendorong saya untuk lebih peka terhadap isu-isu ketimpangan sosial serta memotivasi saya untuk terus belajar dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di era digital ini. Sekian, terima kasih.